Di luar sana masih bingung membedakan pinjaman online ilegal dan ilegal. Gimana sih caranya? Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online ilegal. Di luar sana masih bingung membedakan pinjaman online ilegal dan ilegal. Gimana sih caranya? Walaupun ya di Google udah banyak banget, di berita-berita portal udah dijelaskan semuanya. Tetapi saya nggak bosan-bosan untuk menginformasikan edukasi ini bahwa ada loh ciri-ciri pinjol ilegal dan legal. Yang pertama, ciri-ciri pinjol ilegal adalah bunganya besar. Nah, teman-teman kalau misalnya pinjam di pinjol ilegal, misalnya pinjamnya 20 juta. Nah, itu terimanya cuma 10 juta, dikembalikannya bisa 2,5 atau 25 juta gitu loh. Kan besar banget kan? Nah, ini ciri-cirinya. Nah, kalau legal itu nggak mungkin lebih dari 100% gitu loh bunganya. Nah, ini ciri yang pertama. Yang kedua adalah biaya adminnya besar. Ciri-cirinya gimana biaya besar ini? Misalnya teman-teman minjem 20 juta. Nah, yang sembilan tadi, yang diterima nggak nyampe 20 juta, yang bisa 10, bisa 11, karena mereka dipotong di awal untuk biaya administrasinya dengan ya versinya dia ya, biar teman-teman apa namanya tertarik gitu loh. Walaupun ya itu jahat banget ya, besar banget biaya adminnya. Kalau yang legal kan mungkin hanya berapa persen, mungkin 10% atau 5% gitu loh. Jadi itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah tenor pinjamannya singkat. Nah, hanya memberikannya seminggu atau 7 hari. Nah, biasanya pinjol ilegal ini memanfaatkannya adalah teman-teman tidak akan memberikan pinjaman yang sedikit. Mereka menjeratnya dengan pinjaman yang besar. Nah, yang inilah teman-teman harus waspadai. Karena pinjol ilegal ini memberikannya pinjamannya besar, dibalikannya besar juga gitu loh. Pinjol legal itu kan hanya pemberian tenornya lumayan panjang, misalnya 1 bulan. Walaupun ya beberapa aplikasi legal ada yang per seminggu, misalnya minggu ini bayar segini, minggu kedua bayar segini, walaupun itu ya dengan skema yang berbeda-beda. Tetapi pinjol ilegal biasanya skema tenornya itu hanya 7 hari. Ya sama aja, itu bukan minjem ya, sama aja memberikan teman-teman. Nah, itu yang ketiga ya, tenornya singkat hanya 7 hari. Itu ciri-ciri pinjol ilegal. Yang berikutnya adalah biasanya mereka menyalahgunakan data. Nah, hati-hati nih teman-teman. Kalau teman-teman minjem ke pinjol ilegal, teman-teman akan disalahgunakan datanya. Karena beberapa teman-teman ada yang bilang, ah, saya nggak pernah minjem, kok ditagih ya? Gitu loh. Memang pinjol ilegal itu memanfaatkan data si klien-kliennya. Nah, teman-teman harus berhati-hati dengan pinjol ilegal itu. Jangan mau kalau teman-teman meminjam pinjol ilegal, berbahaya banget. Yang berikutnya adalah teror dan intimidasi. Nah, teman-teman, risiko dari pinjol ilegal ini teman-teman akan disebar datanya kalau misalnya gagal bayar ke kontak-kontak darurat, ke semua kontak yang ada di telepon, dan online, misalnya Facebook, Instagram, semuanya. Karena mereka tahu, tinggal cari di Google, mereka bisa melihat nama teman-teman di sosmed. Nah, mereka kan membuat grup, ya kan, apa namanya, penggalangan dana untuk hutang teman-teman. Bahaya banget, mempermalukan gunakan jasa pinjaman pinjol ilegal. Berbahaya sekali, ya kan? Dari situ teman-teman harus waspada apapun alasannya. Misalnya teman-teman, Mas, saya nggak punya uang, saya bingung. Nah, teman-teman jangan menggunakan alasan itu karena sanksi sosialnya besar sekali. Nah, pinjol ilegal ini biasanya menawarkannya lewat SMS, WA dengan berbentuk link. Nah, kalau seandainya teman-teman ada mendapatkan pengiriman link atau link WhatsApp, teman-teman abaikan saja, jangan membuka. Kalau membuka biasanya mereka itu apa namanya akan menghubungi teman-teman, ya kan? Kadang banyak alasan juga, banyak yang masuk juga ke kami bahwasannya ya kita hanya ngecek-ngecek aja kok Pak, saya hanya ngeklik aja,
satu aplikasi kok saya terimanya banyak aplikasi. Jadi yang memberikannya pinjol ilegal itu dengan aplikasi banyak. Nah, teman-teman harus berhati-hati. Iya, jadi banyak di luar sana juga ada ya di luar sana itu joki namanya joki pinjol. Nah, joki pinjol itu menyarankan orang-orang yang terjerat hutang pinjol itu nyuruh pinjol ke ilegal. Nah, jadi teman-teman juga harus berhati-hati juga, harus cek apa benar sih, emang bisa ya minjem ke pinjol ilegal dengan minta bantuan ke joki pinjol. Kalau seandainya joki pinjol itu bisa mengeluarkan uang, kenapa nggak dia aja? Nah, ini tuh banyak banget teman-teman penipuannya. Yang pertama, dia memberikan cerita bahagia atau menyatakan bahwa kami bisa membantu Bu dengan Ibu bisa meminjam di pinjol ilegal. Ibu cukup bayar jasa ke kami dengan paket-paket tertentu. Nah, ini biasanya mereka tuh memberikan apa namanya janjinya begitu. Jadi teman-teman jangan. Jadi terus bagaimana Mas Fijar cara untuk keluar dari pinjol ilegal ini? Ya kita hadapin semuanya, kita hadapin, kita ceritakan bahwasanya kita akan membayar semua kewajibannya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada disebar data ya kita berhak untuk memprotes itu semua. Memang pinjol ilegal itu pemerintah juga mengatakan nggak usah bayar kalau pinjol ilegal itu, gitu loh. Ya kan, cuman memang kan prosesnya tuh panjang banget. Kalau misalnya kita nggak dibayar itu, ya tadi sebar data, ya kan dengan memberikan foto-foto yang nggak pantas gitu kan. Jadi membuat orang yang meminjam pinjol ini jadi psikisnya hancur gitu. Nah, 90% rata-rata dari pinjol ilegal ini biasanya ibu-ibu yang mana psikisnya itu gampang drop gitu. Ya kan? Karena ada kita pernah menghadapin atau membantu pendampingan pinjol ilegal klien kita hampir 200 juta. Karena saking takutnya dia nggak cerita sama keluarganya, dia hanya memendamkan saja. Akhirnya dia takut, dia ancam, aku sebar data. Kita akan sebar data sama kontak-kontak dia malu sama temennya, keluarganya, akhirnya dia mau nggak mau minjem lagi untuk nutupin hutangnya dan minjem terus akhirnya sampai 200 juta lebih. Dan untuk menghilangkan itu semua memang kita harus siapkan mental untuk menghadapi hutang pinjol ini. Itulah cerita dari klien-klien kami, teman-teman. Semoga bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Bagi saya, maupun pinjol ilegal maupun legal, kalau teman-teman udah gali lubang tutup lubang, sudah memberatkan, stop deh, gitu loh. Jangan dipaksain. Karena hutang dengan hutang besar, resikonya besar. Hutang kecil, resikonya kecil. Jangan sampai hutangnya udah 200 juta ataupun 150 juta baru teman-teman hands up angkat tangan. Enggak. Kalau teman-teman ngerasa udah misalnya di angka 20 juta, 30 juta sudah nggak mampu, bagi saya stop teman-teman. Ya, karena apa? Risikonya besar. Teman-teman akan dipermalukan untuk yang ilegal. Yang legal teman-teman akan didatengin ke rumahnya gitu kan. Nah, makanya kalau penghasilan lebih besar, maksud saya uh, utang lebih besar dari penghasilan itu udah nggak itu udah nggak bagus tuh keuangannya gitu. Kalau perlu cerita sama keluarga. Tapi baik lagi, Mas, saya mencerita keluarga kayaknya masih takut deh. Kenapa? Saya takut diceraiin sama suami atau malu sama keluarga. Gini, malu atau takut itu tidak akan memberikan jawaban dari masalah teman-teman. Kalau seandainya keluarga atau suami nggak mau bantu, minimal dia tahu gitu. Aku sih nggak mungkin ya gara-gara hutang suami menceraikan gitu. Atau gara-gara hutang keluarga nggak mau bantu. Nggak mungkin gitu loh. Setidaknya teman-teman cerita mereka tahu dan teman-teman enak ngejalaninnya gitu. Ngejalaninnya gimana? Teman-teman bisa menabung. Teman-teman bisa mencari apa namanya pekerjaan untuk lunasin ini semua. Jadi artinya ya 10% lah teman-teman nggak dibebankan sendiri kita. Ya kejadiannya sih
Ada beberapa dari kasus klien-klien kami, Mas, saya nggak bisa nih Mas cerita sama keluarga, Kak saya takut. Saya bilang minimal tahu, minimal dia eh, tahu, ya kita nggak tahu kan. Kalau misalnya dibantu ya alhamdulillah. Kalau enggak yang penting mereka tahu aja itu. Jadi intern keluarga harus tahu dulu. Walaupun mereka nggak mau bantu, setidaknya mereka tahu dulu nih teman. Harus kuat, mental kuat dulu nih. Kalau mental nggak kuat, teman-teman juga nggak bisa ngejalanin itu semuanya. Nah, maksud saya ini, apapun yang resikonya teman-teman harus ikutin semuanya. Ya kan? Malu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Takut tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ataupun nggak enak juga sama. Nah, jadi teman-teman harus kuatkan mental. Berikutnya adalah teman-teman menabung. Ya kan? Menabung. Menabung ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah hutang teman-teman. Artinya gini, kalau hutang lebih besar dari penghasilan, nggak akan ketemu ujungnya. Ujungnya apa sih? Ya masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Gitu loh. Ya kan nggak akan ketemu apa namanya jawabannya. Beda halnya teman-teman punya aset. Misalnya hutang 50 juta atau 100 juta dipinjol. Penghasilan misalnya 7 juta. Nggak akan ketemu. Ya kan? Nah, kalau bisa jual aset. Tapi balik lagi, saya aset dari mana mas? Kan begitu. Saya nggak punya aset. Ya, caranya adalah nabung. Kalau teman-teman nabung, per bulannya 5 juta, setahun udah 60 juta. Sebagian 50% hutang teman-teman udah lunas. Tahun depannya nabung lagi. Kalau kita udah jadi pelajaran berharga banget pinjaman ini teman-teman mungkin. Oke, itulah video atau pengalaman sharing ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, Fijar pamit. Oke, itulah